kita sudah memasuki minggu ke-23, ini luar biasa. Menurut hemat saya ini bukan karya manusia ini. Dalam 23 minggu kita berjalan bersama-sama ini kan tentunya dalam segala up and down, ya, dalam segala kebosanan dan kejenuhan, tapi juga sukacita. Kita melewati 23 minggu bersama-sama dibimbing oleh Roh Kudus. Dan itu saya amini dengan sungguh-sungguh karena ini bukan karya manusia. Maka mari kita bersama-sama bersyukur atas perjalanan 23 minggu ini, kita bersama-sama berdoa. Mari kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur bahwa pengalaman Ibu Teresa dari Kalkuta, pengalaman Santo Ignatius dari Loyola, dan semua pengalaman para kudus, termasuk semua umat beriman, mulai dari Santo Petrus dan Paulus sampai dengan hari ini, semua pengalaman yang dikisahkan dalam kitab suci, dan juga pengalaman-pengalaman kami sendiri, baik sebagai pribadi maupun komunitas, kerabat kerja Ibu Teresa, Writers Women, dan komunitas-komunitas lainnya, sungguh menjadi kegembiraan kami karena kami boleh mengalami kehadiran-Mu secara nyata dalam semua pribadi, komunitas, peristiwa, pengalaman yang kami renungkan dalam doa-doa ini. Dan semakin kemari, semakin ke sini, kami semakin menemukan Yesus itu sungguh nyata. Yesus itu real. Yesus itu adalah sungguh manusia dan sungguh Engkau sendiri ya Allah. Dan kami semakin mengamini bahwa kami semakin menemukan di dalam kemanusiaan kami, Engkau yang hadir selalu. Dalam doa-doa yang lalu, kami juga menemukan butir-butir doa, butir-butir rohani. Salah satunya yang dipadatkan dalam kata-kata Ibu Teresa dengan mengatakan, Tuhan tidak mengambil kami dari badai, tetapi Tuhan setia berjalan bersama kami di dalam badai. Tuhan tidak mengambil alih kami sebagai manusia dengan kuasanya, tetapi justru Tuhan setia menemani kami dalam ketidakberdayaan, dalam kelemahan, kekurangan, melalui badai hidup yang telah kami lalui hingga hari ini, dan kami percaya seterusnya. Tuhan tidak menggantikan ketidakberdayaan kami dengan kuasanya, tetapi justru Tuhan memberi kepenuhan di dalam ketidakberdayaan kami sebagai manusia untuk tetap setia mengikuti bimbingan Tuhan. Dan kami semakin mengalami dalam doa-doa kami bagaimana Engkau membimbing kami dari waktu ke waktu, dan Engkaulah yang selalu membuat kami berjalan. Tentu kami menyadari kami butuh pertolongan banyak manusia. Kami butuh banyak dukungan manusia. Tetapi semua dukungan itu bagaimanapun adalah bukan tujuan kami. Kami menemukan Engkau hadir dalam mereka. Maka lewat semua pribadi, peristiwa, pengalaman yang kami alami, justru Engkaulah yang menjadi tujuan kami. Karena dalam Yesus kami semakin yakin dan menemukan Engkau beserta kami. Tuhan berkatilah sharing-sharing kami nanti dalam kelompok, dan semoga pengalaman berbagi cerita dan doa dalam kelompok semakin membuat kami percaya Engkau beserta kami, selalu, kini, dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dan yang disemangati oleh semangat Ibu Teresa dari Kalkuta. Saya sendiri itu sudah ganti potongan rambut 3 kali dalam 23 minggu ini. Kalau Bapak Ibu nggak mengamati, berarti doa Bapak Ibu kusuk sekali itu.
Kerap dalam doa kita tidak melihat apa yang terjadi di dalam sekitar kita. Apa yang terjadi perubahan-perubahan. Karena kita mengalami sesuatu yang memang membawa kita masuk ya. Kiranya itu buah terbesar dari perjalanan doa-doa kita. Kita menjadi fokus pada bagaimana Allah lewat doa-doa kita menuntun kita menyentuh ya, menyentuh. Tentu semua mengalami yang namanya distraksi. Entah itu berupa lamunan, lanturan, atau penataan berbagai macam pikiran yang di luar yang sehari-hari kita alami. Tetapi yang kita perlu syukuri bahwa di tengah kepenatan itu, di tengah segala kekurangan, kelemahan, dan segala macam-macam yang kita alami setiap hari, kita tetap setia di sini. Kita tetap setia berdoa. Itulah rahmat terbesar yang kita alami, Bapak Ibu. Yaitu setia dan taat untuk terus membuka diri dibimbing Tuhan. Dalam video yang lalu, yang minggu lalu, saya mengakhiri dengan cuplikan video tentang kesetiaan. Dan kebetulan juga lagunya juga tentang kesetiaan. Dan di video itu digambarkan tentang seorang yang diminta Yesus menjaga salib. Dan seorang yang mengatakan siap. Jaminannya apa? Yesus datang. Yesuslah yang menjadi jaminannya. Dan Yesus ketika meminta dia menjaga salib, sesungguhnya yang Yesus minta adalah menjaga salib. Menjaga salib dengan segala situasinya. Karena salib itu adalah keyakinan kita. Dan keyakinan itu juga yang menjadi sarana bagi banyak orang datang pada Yesus. Maka ketika dalam video itu, dia ada orang yang datang kemana Yesus, di mana Yesus ada, dia menunjukkan jalannya ya. Dan berkali-kali ada banyak orang datang. Dan pada saat tertentu, badai dan taifun membuat salib itu tergoyang-goyang. Saya membayangkan gambaran simbol tadi ya, bagaimana badai membuat salibnya doyong, lalu kita mencoba menjaga salib itu berdiri lagi. Tapi pada titik tertentu, kita jatuh, karena memang berat. Kita tidak tahan untuk, dengan segala kekuatan kita, bagaimanapun kita tidak mampu untuk, istilahnya, menjaga salib itu supaya tidak jadi. Tetapi hal yang terpenting dalam cuplikan video itu, ingatan kita pada Yesuslah yang membuat kita bangkit. Kenangan akan Yesus, remember me, itulah yang membuat kita bangkit. Dan ketika bangkit, kita menyadari bahwa salib itu masih di sana. Maka kita juga pelan-pelan mengangkat salib itu dan menjaganya lagi. Cuplikan video kecil itu menggambarkan dalam minggu ini, kita ingin terus menjadi murid Yesus dengan setia. Setia dan taat. Bapak Ibu, saya itu akhir-akhir ini, homili saya itu kebanyakan soal ini. Kesetiaan dan ketaatan di dalam ketidakberdayaan. Kesetiaan dan ketaatan di dalam kerapuhan dan kelemahan. 2 hari lalu ketika saya memberi renungan dalam misa pagi ya, di Wisma SC, satu Romo Rudi Muka itu yang dari Uskupan ND, dia sedang belajar S2. Pada waktu saya memberi renungan tentang orang itu hanya tahu ada kelemahan dan kekurangan ketika bersama orang lain, lalu dia tersenyum. Ya. Dan ketika kita semakin mendapatkan tanggung jawab besar, mendapatkan perutusan besar,
kita semakin menyadari bahwa kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Lalu saya mengatakan, perutusan Tuhan dari Tuhan itu sesungguhnya menunjukkan bagaimana kita itu manusia yang lemah dan lapuk, tapi dipanggil Tuhan. Yesus mengutus, Yesus memanggil, Yesus membagikan misinya. Bukan berarti bahwa kita itu punya kemampuan. Yesus membagikan misinya kepada kita karena as is, ya. Karena kita datang pada Yesus, dan Yesus mau yang datang pada dia juga bersama dia ambil bagian dalam salibnya. Kita datang pada Yesus dengan mengatakan, Tuhan, apa yang dapat aku bantu untuk engkau? Bukan. Tetapi kita datang pada Yesus karena kita sadar yang membuat kita penuh itu ya Yesus. Yang membuat kita semakin mengalami kehidupan yang dalam dan itu ya Yesus. Bukan karena kita merasa punya kemampuan atau bukan karena kita merasa membutuhkan pertolongan Yesus, tidak. Karena Yesuslah, ya. Maka Yesus tidak mengambil kemanusiaan kita. Yesus tidak mengubah ketidakberdayaan kita. Tapi justru Yesus memanggil kita yang tidak berdaya ini, ayo bersama aku mewartakan keselamatan Tuhan. Kita sejak dari minggu ke-15 sampai ke-22, kalau saya hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bapak Ibu ya. 2 bulan lebih ya. 2 bulan ya, hampir 2 bulan itu kita tuh hanya tentang Yesus ya. Dan kita akan mengakhiri renungan tentang Yesus ini sampai minggu depan, minggu ke-24. Dan di situ Bapak Ibu bisa melihat kembali tema-tema yang ditawarkan di dalam 10 minggu ini ya. Mulai dari pewartaan tentang Yesus ya, lalu 2 keinginan, 2 jenis jalan ya, lalu pembaptisan dan misi Yesus, godaan di padang gurun, lalu Yesus mengumpulkan rekan-rekan, Yesus membagikan misinya minggu lalu, dan minggu ini, minggu 23 adalah Yesus membawa kesembuhan. Kita lihat di sana bagaimana sesungguhnya pribadi Yesus ini luar biasa. Dan pribadi ini tidak hanya membentuk Ibu Teresa dari Kalkuta, membentuk Santo Ignatius, tidak hanya itu, membentuk kita Bapak Ibu, membentuk diri kita sendiri. Pribadi yang sama ini menjadi inspirasi bagi orang yang tak dapat dihitung lagi jumlahnya. Baik yang menyatakan, ya Tuhan, aku mau ikut ambil misimu, baik yang mengatakan, ya Tuhan, saya percaya, maupun yang tidak mengatakan. Dan disinilah kita diundang untuk merenungkan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, mentransformasi setiap pribadi semakin menjadi pribadi yang dalam kekurangan dan kelemahannya memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan. Saya mau mengulang kembali video-video yang sudah kita lihat. Video ini tidak pernah habis untuk kita renungkan. Saya itu berkali-kali menonton video editan untuk novena ya. Kok ya mesti selalu ada inspirasi di sana. Untung ITM atau KKIT sudah menayangkan kembali di YouTube-nya ITM ya. Saya mengusulkan pakailah video-video itu karena banyak sekali inspirasi yang meskipun kita sudah hafal gitu ya, tapi setiap kali kita menyentuh lagi bagian itu pasti ada sesuatu yang menggembirakan. Dan saya menemukan pengalaman dari Tuhan itu tidak pernah membosankan. Tapi pengalaman hanya manusia saja membuat kita lelah kalau nggak ada Tuhan di sana. Maka mari kita lihat kembali satu cuplikan di novena beberapa saya lupa, tapi sudah saya tampilkan di sini. Tentang kemiskinan, ya, kemiskinan hati Bapak Ibu, poverty of the heart. Mari kita lihat sebentar ya. They don't need to know me and to know my background.
I am what I am in the eyes of God. But it's very important for people to know the poor. Material poverty, you can always satisfy with material. The unwanted, the unloved, the uncared, the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Today, Passion of Christ is relived in each one of us in a different way. The loneliness of Jesus, the pain and the suffering of Jesus in Gethsemane that caused perspiration of blood, I think that was much greater than even the crucifixion itself. Crucifixion was temporary on the flesh, but the agony of the loneliness, or the agony of being rejected, being left alone, caused that perspiration of blood. And I think today we see that loneliness being relieved in many, many rich countries where people are going through a torture of being unwanted, rejected. And I think that is the greatest suffering and the greatest poverty today. But I think the simplest way to show God's love and that God loves us is what Jesus came to teach us, is that love for one another. Hari ke-7 ternyata ya. Dalam novena hari ke-7 itu temanya tentang, saya lupa tadi. Saya lupa mencatatnya. Dalam novena hari ke-7 itu menunjukkan bagaimana cinta yang dibagikan ya, intinya ya. Cinta yang dibagikan itu adalah sesuatu yang membuat kita semakin menemukan Allah yang hadir dan Yesus yang nyata. Jadi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membagikan cerita Yesus yang nyata dalam pengalaman Bapak Ibu. Yesus itu real. Yesus itu bukan bayangan. Yesus itu bukan suatu opini orang atau pendapat para bapak gereja. Bukan, Bapak Ibu. Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Dan Yesus yang sungguh Allah, sungguh manusia itu membuat kita semakin mencintai kemanusiaan kita. Bagaimana tidak? Allah yang begitu sungguh agung itu mencintai manusia. Dan manusia itu ya kita ini, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Apakah manusia punya kehebatan? Ini yang saya amini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa setuju atau tidak. Kita tidak punya kehebatan. Kehebatan hanya milik dunia. Ketika kita datang, kita itu tidak punya apa-apa. Ketika kita lahir, kita itu ya hanya modalnya satu, percaya. Percaya pada apa? Ya percaya pada Tuhan yang menciptakan kita. Kalau kita tidak ada iman di sana, ya bagaimana kita menyadari asal-usul kita. Dan inilah yang sebenarnya perjalanan setiap hidup manusia itu sampai pada titik itu. Kita belajar teologi, belajar filsafat, belajar ekonomi, dan semuanya. Pada akhirnya kita sampai pada titik. Hidup kita itu hanya pada Tuhan. Untuk itu kita mempunyai banyak pengalaman. Untuk itu kita mempunyai banyak pengorbanan sampai pada pengalaman itu. Maka dari pengalaman yang kita alami lewat doa-doa, Yesus itu mengajak kita ambil bagian dalam misinya, itu sebenarnya sesuatu yang sangat penting bagi kita. Karena kalau manusia hanya terus berkutat kepada misinya sendiri, ia semakin menjauh dari keberadaannya sebagai manusia.
Apa yang manusia perjuangkan tanpa Tuhan? Ia hanya berjuang untuk apa yang ia khawatirkan, yang ia takutkan. Sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, di hadapan kanker, manusia tidak dapat apa-apa. Di hadapan penyakit, manusia tidak ada apa-apa. Bahkan di hadapan pandemi, manusia kebingungan. Justru disinilah panggilan Tuhan. Misi Tuhan adalah menyelamatkan kita. Dengan cara apa? Kita berjalan bersama kemanusiaan kita. Manusia yang tidak berdaya ini. Dan inilah yang kiranya menjadi doa-doa kita untuk kita renungkan dalam minggu-minggu selanjutnya. Nanti masih akan saya antar dalam pengantar minggu ke-23. Tapi baik, saya selesai dulu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dalam sharing. Semoga sharing-sharing pada malam ini semakin membawa kita satu sama lain bersyukur bahwa kita adalah manusia. Kita bukanlah malaikat, kita bukanlah super manusia, dan kita bersyukur kita tidak punya cita-cita jadi superwoman atau superman. Kita bersyukur bahwa dengan berjumpa Yesus, kita menyukuri satu sama lain sebagai manusia yang lemah dan tidak berdaya. Bukankah ini menakjubkan Bapak Ibu? Bukankah ini membuat orang-orang dunia itu bingung? Bagaimana mungkin orang beriman kok malah menjadi tidak berdaya? Tapi itulah iman kita. Berjumpa dengan Yesus, kita semakin bersyukur kita itu manusia yang tidak berdaya. Mari kita masuk dalam sharing. Semoga sharing-sharing kita semakin membuat kita percaya. Kita itu anugerah terbesar. Karena kita diberi Tuhan kemampuan untuk menerima ketidakberdayaan kita. Demikian Pak Winadi. Nanti dilanjut lagi dengan pengantar minggu ke-23. Belum selesai itu. Romo Rudi ditunggu-tunggu nggak ke kelompok 1. Oh, Romo Rudi ditunggu-tunggu nggak ke kelompok 1 katanya. Romo kemana Romo? Loh bukan nih, coba tadi Bu Romo Rudi hadir, ya semua enggak selesai sharingnya. Ini aja koret-koret waktunya. Jadi Romo Rudi tahu, nanti lain kali hadirnya. Romonya ngumpet. Katanya Romo Rudi mau loncat-loncat. Ternyata Sudah loncat di tempat tadi Romo Rudi. Iya. Betul. Sudah senang kita juga nggak diloncatin. Ada waktu. Loncat di tempat ya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah kembali ke room besar. Apakah ada yang mau sharing atau mau berbagi di kelompok besar ini? Silakan. Ya, kelihatannya malu-malu nih Romo. Karena Romo Rudi tadi lompat-lompat di tempat katanya. Itu Bu Emma sharing, Bu Emma sharingnya lucu. Oke, Bu Emma, mau ada yang mau dibagikan untuk kita semua di kelompok besar ini? Iya, sebelum Romo akan mulai dengan pengantar ya di minggu ke-23 ya. Silakan Bu Emma, dibuka suaranya. Bu Emma yang rendah hati, sharingnya bagus banget, bisa atau menyadarkan yang ateis jadi dibaptis. Ayo Bu Emma, itu sangat menarik Bu. Oh ya, aduh, mulai dari mana ya? Oh saya itu pendek singkat ya Bu Emma, nggak usah panjang-panjang ya Bu Emma. Ya, saya Ya. merasa dalam keluarga itu paling tidak bisa apa-apa. Maksudnya yang lainnya itu pinter-pinter kuliah, kerja, gitu. Saya paling tidak bisa apa-apa. Tetapi saya waktu anak-anak kecil, saya pergi ke persekutuan doa, oleh-oleh saya itu cerita iman.
Jadi anak-anak saya tumbuh dalam iman dengan baik sampai sekarang. Terus saya kalau berdoa memang sujud, akan-akan Tuhan itu berdiri dan saya sujud menyembah sampai menyentuh tanah. Itu biasanya kalau doa koronka itu saya menyembah jam 3. Tetapi sekarang kalau pagi, siang, sore saya tetap menghadirkan Tuhan dengan menyembah, mencium tanah, dan saya mengatakan terima kasih Tuhan. Saya sudah walaupun itu belum dikabulkan, saya sering berterima kasih dulu sama Tuhan gitu. Saya membayangkan bahwa itu nanti Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendaknya. Orang aja diterima kasihin aja kadang-kadang sungkan. Nah, saya merasa Tuhan Yesus itu sungkan juga sama saya, sering saya dikabulkan semua, terutama saya doa untuk papa saya yang umur 94 tahun, yang seumur hidup ateis gitu, nggak mau mengenal Tuhan gitu ya. Tetapi saya tuh sering ngobrol dengan papa, walaupun saya paling cerewet, saya suka bercanda, dan saya dikatakan pengkhotbah apa gitu, tapi ya tertawa, tapi akhirnya kena juga papa saya waktu mama saya sebelum meninggal, enggak lama, berapa bulan ini, papa saya sudah dibaptis dulu, jadi mama saya menyaksikan. Terus saya mendoakan adik saya, yang dulu waktu Sarah, adik saya itu pas botak, pas sekolah itu, digundulin rambutnya, dipukulin sama sahabat-sahabatnya sendiri, belajar kesaktian ke gunung. Nah, sampai sekarang saya doakan terus, dan sekarang mulai adik saya mulai kembali sudah mulai mau dibaptis juga. Itu sharing singkat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Emma. Terima kasih. Ya, kembali kasih. Terima Oke. kasih. Ada satu lagi atau langsung Romo? Menunggu satu lagi. Satu lagi ya, oke. Pak Lodi nih, sudah lama enggak dengar suara Pak Lodi. Pas. Kok pas-pas gitu? Dikeluarkan jurusnya dong. Ya. Oke, siapa yang mau sharing lagi? Satu orang ini. Ini ada Bu Lio Gokeng ya, mungkin baru ya, Bu Lio Gokeng ya. Kemudian ada siapa yang mau? Ini Oma Clara mungkin sudah lama enggak dengar suara Oma Clara ini. Gimana kabarnya Oma? Suaranya di mute ya Oma ya. Oke, Bentar. Win, nanti nek sudah aku mau tanya sama Romo. Aku enggak sharing, mau tanya. Oh, mau tanya. Oke. Nanti Romo Clara dulu. Oh ya, Romo Clara, Oma Clara. Oma. Ya silakan Oma. Gimana mau sharing Oma? Sharing saya itu ya, saya bersyukur sekarang ini bahwa anak, menantu, cucu itu ya belum ikut saya, tapi mereka dengan iman yang mereka ikuti itu mereka makin baik gitu. Contohnya kemarin waktu teman-teman KKU berdoa di rumah sini loh, kok teman-teman itu mau ke rumah sini, rumahnya mana jelek, mana nggak ada pelafonnya, saya sudah sedih sekali. Tapi mantu saya, tetangga, anak semua bantu sampai teman masuk itu loh. Oma itu kok rumahnya terapi gini kok. Nah, itu kan orang-orang itu yang di sini kan nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel kecuali pagi sebentar. Jadi teman-teman saya KKU itu merasa senang di sini dan mereka di rumah saya itu kayak di rumah orang KKU begitu katanya. Satu contoh tetangga-tetangga pun bantuin masak, bantuin godok air, bantu menyediakan minum, dan mereka bergaul. Saya senang sekali bahwa saya khawatir ya kalau mereka doa di sini itu anak-anak saya, tetangga saya apa gimana gitu. Ternyata dengan bimbingan Tuhan Yesus dan Bunda Teresia semua baik semua. Bahkan yang sedang sakit pun datang.
Oma doain dong aku nanti biar cepat sembuh. Iya, saya doakan semua yang sakit di sekitar sini saya doain kok ya. Tapi saya nggak bisa bantu, nggak apa-apa, sudah di rumah saja. Dengan begitu Pak Win, saya sangat bersyukur bahwa perjalanan hidup saya itu ditemani Tuhan Yesus terus. Terima kasih, itu aja deh Pak sementara. Ya, terima kasih Iya, Oma. iya. Terima kasih Oma Clara. Ya, selalu ini ya, sukacita bersama keluarga yang di rumah. Oke. Ya betul, terima kasih. Amin. Karena itu penting ya untuk hari-hari kayak Oma gini ya. Oke, Bu Linda silahkan mau tanya apa nih Bu Linda? Aku kan waktunya mungkin nggak banyak ya. Sekarang aku cuma mau ngomongin pertanyaan saya, Romo, nanti kalau ini waktunya nggak ada, nggak usah dijawab sekarang. Saya waktu renungan minggu ini, saya tuh bingung waktu ada pembicaraan mengenai kepercayaan, terus apa namanya total total surrender ya, itu apa sih sebutannya itu, total surrender sama iman, Romo, itu jadi antara penyerahan total itu bingung saya, Romo, antara ya kepercayaan itu kan trust ya, kalau Mother Teresa sering ngomongnya ya, kalau total loving trust, terus kalau penyerahan total itu total surrender, terus kalau iman itu faith. Jadi itu hubungannya saya yang bingung, Romo, itu. Kalau itu ditulis sama Mother Teresa kan kepercayaan itu adalah hasil dari penyerahan total gitu. Jadi waktu Wiranto sama saya ber-BBMT itu gimana ini, kayaknya kita, kalau saya tuh agak terbalik gitu. Ya itu aja. Kalau waktunya nggak ada, nggak usah dijawab sekarang, Romo. Nanti aja lain kali. Kiranya perlu dijawab, bukan dijawab, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyentuh apa yang Bu Linda tadi angkat ya. Kita tentu tidak langsung lahir langsung percaya pada Tuhan. Artinya kita mengalami pengalaman trust dari yang satu trust ke trust berikutnya. Tentunya yang pertama kali kita percaya, kita merasa percaya itu kan mengalami bahwa saya itu diterima dan saya mengalami ketenangan ya. Maka di dalam badai apapun, ketika kita percaya bahwa ada di samping saya ada pasangan saya, di samping saya ada orang tua saya, di samping saya ada orang-orang yang saya bersandar ya, ketika mereka ada di samping saya ya tentunya saya mengalami yang namanya ketenangan. Di mana kita percaya, di mana kita itu tenang. Ya, setiap bulan. Dan boleh balik nih. Pak lembar. Oke. Dan ketenangan itu adalah suatu pengalaman yang terus-menerus ya. Maka semakin kita merasa tenang di samping pasangan kita merasa tenang di samping orang tua kita, maka trust itu menjadi proses di mana kita mengalami di titik tertentu, kita menyadari bahwa ini semua adalah anugerah. Nah, ketika kita menyadari orang tua kita adalah anugerah, ketika kita menyadari juga pasangan kita adalah anugerah, anak-anak kita anugerah, disitulah pengalaman iman terjadi. Sehingga kita menerima anugerah dari Tuhan dan kita menyadari itu adalah iman pada Tuhan. Jadi di sini iman itu adalah bagian dari proses kita percaya pada apapun yang kita alami setiap hari sebagai yang kita amini. Dan kita semakin mengamini itu, dan disitulah kita dibantu untuk melangkah pada titik yang berikutnya, yaitu oh ini semua Tuhan. Jadi ketika kita semakin berani untuk melihat bahwa itu bukanlah tentang
dia atau saya, tetapi semua adalah anugerah, dan anugerah itu adalah iman, Bu, kalau saya memahami. Nah, contohnya tadi Oma ya, Oma Clara kan cerita tadi ya, saya itu yang mungkin tadi kalau saya tidak salah paham, tidak salah menangkap, anak atau mantu itu mungkin belum seiman gitu ya, dalam arti konteks sebagai seorang Katolik ya. Tetapi kok mereka care ya pada saya. Lalu ada teman-teman yang datang ke rumah, lalu mereka membersihkan rumah, menyiapkan godok banyu gitu ya, semuanya ya. Ya, Nah, betul. di sini kan ada suatu pengalaman bahwa kehadiran Oma, kehadiran teman-teman itu kan adalah sesuatu yang menggembirakan ya, Ya, betul. Mereka gembira. menenangkan, memberi sukacita ya Oma ya. Nah, Betul. ketika kita mengalami sukacita itu, lalu kita menyadari mereka itu adalah anugerah dari Tuhan. Betul. Semua Nah, dari ketika kita menyadari mereka adalah anugerah dari Tuhan, dan disitulah iman. Bahwa Tuhan berkarya di dalam peristiwa-peristiwa itu. Bahasa lainnya, kita menyadari kehadiran Tuhan ada di dalam diri mereka, yang juga mereka menyadari bahwa kehadiran Tuhan ada di dalam diri kita. Artinya, kehadiran Tuhan itu membawa ketenangan, kedamaian. Ketika kita menjadi pesan dari Tuhan yang hadir sebagai pribadi yang menyejukkan, maka orang lain terbantu untuk lewat kita mengalami Allah. Sama halnya, Oma pun merasakan lewat mereka, Oma menyadari Tuhan itu berkarya untuk saya. Wong saya itu juga sudah nggak bisa apa-apa, kok ya masih bisa mengundang teman-teman banyak datang ke sini. Lah bukankah itu melewati keterbatasan kita? Dan inilah proses surrender, Bu Linda. Penyerahan total itu adalah apa? Bukan kita menyerahkan mobil itu ya, atau menyerahkan kunci, menyerahkan rumah lalu kita nggak punya tempat tinggal, bukan itu. Penyerahan total itu adalah percaya bahwa Allah itu adalah yang menyelenggarakan semua ini. Maka saya mengamini, ya Tuhan, ini bukan tentang saya, ini bukan tentang usaha saya, tetapi lewat semua proses itu, saya mengamini Allah itu hadir. Kalau saya mau lanjut dari pertanyaan Bu Linda tadi dengan tema minggu ini. Tema minggu ini kan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Nah, sekaligus saya nyambung ya Bu Linda ya kepada tema minggu ini ya. Saya sudah bagikan tadi sedikit review dari tema-tema yang sudah kita lalui. Saya kirimkan di chat atau juga nanti bisa berusaha membagikan atau Pak Winati kepada yang lainnya. Sementara saya buka dulu di sini supaya bisa melihat bersama. Ini adalah perjalanan kita selama 22 minggu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya secara dinamika ada 2 tahap yang sudah kita alami. Dan tahap kedua sudah masuk pada tahap yang tema yang di penghujung ya untuk tahap kedua. Tahap pertama ini adalah kita menyadari, mendoakan kasih Allah dalam penciptaan. Jadi temanya itu kan sebenarnya Allah terus-menerus menciptakan. Allah terus membangun tatanan hidup kehidupan kita dengan kerahimannya. Dan salah satunya kita dilahirkan. Gitu. Selain kita juga merenungkan sejarah sebelum kita lahir dengan segala macam kisahnya, tapi kita juga akhirnya mendalami karya penciptaan Allah itu dalam diri kita. Maka 2 minggu kita merenungkan sejarah kita sendiri dan juga mendalami sejarah hidup kita. Lalu minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam itu kita mendengarkan Allah yang terus menciptakan dari sekeliling kita. Jadi di sini kita mulai menyadari kehadiran Allah dalam penciptaan diri sendiri. Lalu 4 minggu kita merenungkan bagaimana Allah terus menciptakan. Nah, di situ kita merenungkan tentang semua itu diciptakan untuk apa toh? Gitu ya. Kita itu semua diciptakan sebenarnya kehendak Allah atau kerinduan Allah itu apa toh? Kita menyadari dalam minggu kelima,
kita itu diciptakan sebenarnya untuk memuliakan Tuhan. Jadi kehadiran kita, kehadiran seluruh apa yang kita alami dalam mulai dari kelahiran sampai dengan seterusnya, itu tiada lain adalah kita menjadi pesan tentang Tuhan, yaitu dengan kita memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, mengabdi Tuhan, dan dengan itu menyelamatkan jiwa kita. Nah, apa arti keselamatan tentang jiwa kita? Tiada lain adalah kita selalu mengarah kepada Tuhan. Itulah keselamatan. Dengan kita mendoakan selama 6 minggu itu, kita mulai bertanya, Tuhan, katakan padaku apa yang harus kudengar daripadamu. Jadi, sarana. Jadi semua kehidupan itu adalah sarana untuk mendengarkan Tuhan. Maka, dalam minggu ke-7, minggu ke-8, minggu ke-9, 3 minggu, kita belajar dari pengalaman dosa. Baik dosa dunia, dosa dari Adam dan Hawa, dosa dunia, dari semua pengalaman-pengalaman yang kita lihat, dosa itu kita renungkan di dalam 3 minggu. Dan dosa itu sebenarnya pemberontakan. Pemberontakan pada apa? Pemberontakan kepada seolah-olah kita itu tidak mau lagi melihat Tuhan. Maunya sendiri itu ya. Pengennya mandiri, nggak mau terikat sama Tuhan. Tetapi itu yang malah membuat kita hancur. Kita boleh memberontak pada ciptaan yang lain ya. Kita boleh memberontak karena punya kebebasan. Tetapi ketika kita menggunakan kebebasan itu memberontak, lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, akibatnya adalah kehancuran. Dan kehancuran itu adalah suatu bentuk yang namanya ketidakteraturan. Semua pengalaman meninggalkan Tuhan atau berpaling dari Tuhan itu membuat hidup kita tidak teratur. Nah, di situ ada yang sifatnya kita merenungkan ketidakteraturan dalam konteks sosial, tapi juga kita merenungkan dalam konteks pribadi. Nah, dalam minggu ke-9 kita mencoba belajar pola pemberontakan itu apa toh? Pemberontakan pribadi itu seperti apa? Nah, di minggu ke-10, minggu ke-11, kita merenungkan kembali cinta Tuhan. Maka di sini kita menyadari sebenarnya pengalaman dosa ketika kita taruh dalam konteks kasih Allah, maka kita menyadari dosa itu yang membuat kita hancur itu bukan Allah yang membuat hancur. Seolah-olah Allah marah itu ya. Bukan itu. Kita sendiri yang membuat hancur. Karena kasih Allah tidak terubahkan oleh dosa kita. Dengan kita menyadari Allah itu maha pengasih, maha murah, maha pengampun, sesungguhnya kita menyadari di situ, kita itu hanya satu yang perlu kita pilih. Kembali menyadari kasih Allah. Itulah yang menyelamatkan. Maka dengan kita merenungkan dalam minggu ke-10, Tuhan yang mencintai diri kita, kasih Tuhan yang membawa pengampunan. Tuhan yang mencintai kita, cinta dari Tuhan yang penuh belas kasihan yang membawa penyembuhan dan penghiburan. Di situ kita menemukan Tuhan tidak dapat digantikan oleh apapun. Amin. Amin. Dan itulah yang membuat kita semakin menyadari kembali pada Tuhan itu bukan lagi soal pilihan, tetapi kebutuhan kita. Nah, di sini dalam 2 minggu ini kita merenungkan bagaimana kasih Allah itu adalah hidup kita. Nah, dari minggu ke-11 kita masuk ke minggu ke-12. Di sini kita mulai belajar. Sejak kita mulai belajar tentang penciptaan kita, penciptaan manusia lainnya, dan pemberontakan kita, mungkin belajar bahwa sebenarnya manusia itu hanya dapat hidup dalam relasi dengan Tuhan. Nah, di dalam tahap kedua, kita semakin menyadari dan masuk dalam dinamika kasih Allah itu nyata dalam Yesus. Artinya, Allah yang Maha Rahim, Allah yang mengatasi semuanya itu bersama kita. Kalau bahasa Latinnya itu Allah yang transenden, itu Allah yang imanen. Ya. Jadi Allah yang kita kagumi, kita akui dan kita abdi ya dalam keagungannya itu
Allah yang memang Allah, tetapi juga Allah yang masuk di dalam sejarah manusia. Dan ini secara nyata kita alami. Dan itu dalam Yesus. Maka tahap kedua itu merenungkan kasih Allah yang nyata dalam Yesus. Di tahap pertama kita merenungkan kasih Allah yang nyata dalam penciptaan, dan makin nyata lagi kehadiran Allah itu dalam diri Yesus. Nah, mulai dari minggu ke-12, minggu ke-13, Allah tidak pernah memaksa. Kasih Allah itu unconditional, ya. Tidak terbagi oleh berbagai macam pengalaman peristiwa kita. Kita itu mbalelo, kita itu menolak Allah. Kalau kita sudah merasakan lagi Allah yang Maha Kasih, Allah selalu ada di sana. Justru Allah itu setia. Lebih setia daripada manusia, karena Allah sungguh hadir dalam diri seorang manusia, Yesus. Maka di sini kita tidak usah merasa seolah-olah yang paling menderita di dunia, gitu ya. Karena Allah lebih menderita daripada kita. Allah sudah mengambil semua penderitaan kita. Dan itu nyata dalam diri Yesus, yang sungguh membawa semua penderitaan manusia sebagai jalan untuk menunjukkan kepada manusia betapa Allah mengasihi manusia. Untuk itu, kehadiran Yesus itu adalah suatu undangan dalam hidup kita. Allah hadir dalam diri Yesus itu sebagai suatu undangan. Hayo datang pada saya. Hayo selalu datang pada saya. Itulah undangan Yesus. Yesus itu adalah undangan cinta. Maka di situ, minggu ke-12 kita merenungkan Yesus adalah undangan cinta yang nyata dari Allah, berupa apa? Berjalan bersama Yesus. Lalu minggu ke-13, undangan itu berupa apa? Tanggapan kita. Jadi di sini, Allah mewahyukan dirinya dalam Yesus. Yesus menawarkan, ikutilah aku, dan kita menanggapi cinta itu dengan mengatakan, ya, aku mengikuti engkau. Nah, saya mau coba masuk dalam pertanyaan Bu Linda tadi, ya Bu Linda, ya. Jadi di sini sebenarnya titik yang paling penting ketika kita mengamini Yesus, sesungguhnya itulah penyerahan total kita, Bu. Saya matikan dulu ya, prinsipialnya. Jadi tadi terima kasih Bu Linda mengangkat tema tentang penyerahan total. Saya memahaminya demikian. Manusia itu tidak mungkin menyerahkan total. Pasti ada yang membuat manusia tidak mampu menyerahkan total. Tetapi karena Yesus yang adalah manusia, satu-satunya manusia yang menuntaskan, membawa kelemahan dan kekurangan manusia itu di dalam ketaatan dan kesetiaan pada Bapanya, maka Yesus menjadikan kita mampu mengarah kepada penyerahan total. Karena Yesus menjadi jalannya. Bagaimana kita menyerahkan total? Kita melihat Yesus. Tanpa Yesus kita tidak mampu menyerahkan total. Dan kita secara penuh menyerahkan total kita kepada mengikuti Yesus. Sampai pada saatnya kita disatukan di dalam apa yang Yesus janjikan kepada kita. Aku datang lebih dahulu ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat-tempat untuk kamu, ya, untuk semua. Dan itulah janji Yesus. Maka bagi kita yang sudah mengamini Yesus, percaya pada Yesus, maka pilihan kita tidak ada yang lain. Mengikuti Yesus. Saya membayangkan, sebelum ada Yesus itu orang bingung. Mau mengikuti teladan siapa? Mengikuti teladannya para Farisi ya kayak gitu sama. Jadi ahli Taurat ya sama saja. Mengikuti orang-orang di sekitar kita ya sama saja. Semua juga ya seperti itu. Maka ketika Yesus hadir dalam sejarah manusia, kita bersuka cita.
Karena kita tahu siapa yang mau kita ikuti. Dan itu yang membuat kita semakin jelas langkah kita. Coba bayangkannya Bapak Ibu ya, kalau kita pas naik gunung gitu ya, tersesat, lalu semuanya bingung mau jalan lewat mana gitu ya. Pasti kan yang kita ikuti adalah apa? Orang yang yakin dan mampu menarik semuanya. Ayo semua, ikut saya akan membawa kamu turun gunung. Pasti ikut. Di tengah-tengah kekhawatiran semuanya ya. Nah, tapi kan kalau itu yang diikuti adalah manusia yang sama, pasti kan pura-pura yakin ya. Nah, kalau udah kita mengikuti seorang pura-pura yakin itu, kita pasti kecewa. Wah, kamu ya sama aja sama saya toh, pura-pura yakin. Tapi Yesus itu sungguh-sungguh Allah, sungguh manusia. Maka penyerahan total kita pada Yesus itulah yang membuat kita menjadi yakin bahwa jalan ini pasti membawa saya kepada kepenuhan. Nah, tema ini akan kita renungkan di dalam minggu ke-23 ini. Saya akan masuk ke dalam tema ini. Ini ya Bapak Ibu ya, minggu ke-23. Nanti saya kembali lagi ke dalam tema-tema yang sudah dilalui. Dalam minggu ke-23 ini, kita sudah melewati semua sosok Yesus ya, yang kita renungkan, mulai dari minggu ke-11. Dan di sini kita sudah pernah merenungkan Yesus, cinta Yesus yang menyembuhkan ya, tadi ya, yang minggu ke-11 kita merenungkan cinta Tuhan yang menyembuhkan. Nah, di sini dalam minggu 23 kita merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus yang menyembuhkan. Sesungguhnya apa yang Yesus lakukan dengan peristiwa-peristiwa dia menyembuhkan? Yang Yesus lakukan adalah apa? Berjumpa kepada pengalaman yang paling membuat manusia menderita akibat entah itu karena sakit, dalam peristiwa kitab suci karena kusta, dalam peristiwa kitab suci karena berdosa dan lain-lainnya. Justru Yesus itu tidak menyentuh kustanya, tidak menyentuh dosanya, tidak menyentuh pengalaman kelemahan manusia. Tapi Yesus menyentuh manusianya untuk tetap berjalan bersama Yesus, dan berjalan bersama Yesus yaitu dengan membawa kelemahan, kekurangan, dan segalanya itu dalam iman kepada Yesus. Maka Yesus selalu mengatakan, imanmulah yang menyelamatkan. Dan itulah penyerahan total kita, Bu Linda dan teman-teman semua. Imanmulah yang menyelamatkan, dan apa? Saya menyerahkan semua kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan itu pada Yesus yang saya tahu Dia telah lebih dahulu melakukannya untuk keselamatan semua. Maka ketika kita memeditasikan penyembuhan Yesus itu, sebenarnya Yesus itu menerima kita, menyentuh yang paling dalam yang kita tidak mau terima, yaitu kita yang lemah ini diangkat di dalam kelemahan yang telah Yesus kalahkan lewat penyerahan totalnya kepada Bapa dalam ketaatan di kayu salib. Mari kita lihat dari mana kekuatan Yesus itu. Dalam paragraf ini ya, ini. Bapa adalah cinta itu sendiri. Dan cinta Yesus membawa kesembuhan. Jadi kuasa cinta Yesus itu berasal dari Bapa. Karena itu, kekuatan cinta Yesus juga membawa kesembuhan bagi orang-orang. Yesus tidak pernah ragu-ragu untuk mencintai orang. Bahkan Yesus tanpa kondisi menerima semuanya. Nah, dalam konteks Yesus ketika hidup, itu kan konteks yang penuh dengan realitas diskriminasi ya. Bagaimana wanita didiskriminasikan, anak-anak juga, para pendosa juga,
orang sakit juga. Jadi dalam konteks itu orang sakit itu dianggap sebagai orang yang mendapatkan hukuman, lebih-lebih penyakit kusta. Tapi Yesus justru datang untuk mereka, datang pada mereka, tidak bicara tentang kusta, tidak bicara tentang dosa, tidak bicara tentang apapun. Dia datang untuk menyentuh setiap orang sebagai pribadi yang dia cintai. Dan inilah yang menyembuhkan. Dan inilah yang membuat siapapun tidak lagi diakui sebagai orang yang sakit, siapapun dia tidak dilihat sebagai orang berdosa, tapi siapapun dirangkul, disentuh, dihargai sebagai pribadi yang sungguh dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat kuasa cinta Yesus itu yang meresap ke dalam hati banyak orang yang menderita, yang berbagi dengan berbagi pendidikan dengan mereka, itu membuat mereka semakin menyadari bahwa ketika Yesus menyentuh mereka, betapa bahagianya mereka diakui sebagai pribadi yang sangat mengesan bagi Yesus. Maka pengakuan kehadiran pribadi itu jauh lebih penting daripada penyakit, jauh lebih penting daripada dosa. Karena dengan mengakui kehadiran setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan, maka pengalaman sakit dosa itu tidak lagi menjadi hal yang membuat manusia tidak dapat berjumpa satu sama lain. Maka di sini kalimat ini ya, penyembuhan Yesus ini ya, yang oleh karena itu ya, penyembuhan Yesus itu membebaskan hati orang-orang dengan menyentuh luka di dasar hati yang tidak gampang tersentuh, hati yang kaku, dan penyangkalan diri yang tersembunyi dalam kegelapan daripada penyembuhan penyakit dengan tampak luar. Mereka menjadi lebih baik karena Yesus memahami situasi orang-orang yang hancur karena itu semua. Dan mereka disembuhkan karena Tuhan menunjukkan kasih-Nya pada mereka. Mari kita lihat bahan-bahan doanya. Hari pertama, kedua, penyembuhan Yesus dalam Injil Markus tentang siapakah 4 pria yang akan membawa saya yang terluka kepada Tuhan. Silakan nanti direnungkan. Lalu penyembuhan Yesus dalam Markus bab 5, pendarahan selama 12 tahun. Penyembuhan Yesus dalam Yohanes 9, itu tentang ketika Yesus lewat, lalu ada orang yang merasakan bagaimana dia berteriak ya dari kolam, Yesus anak Daud selamatkanlah aku. Cobalah Bapak Ibu dalam doa ke-23 ini mencoba lewat pengalaman masing-masing bagaimana aku disentuh oleh Tuhan lewat pengalaman berdosa ini, lewat pengalaman sakit ini, lewat pengalaman ketidakberdayaan ini, dan seterusnya. Hal ini ada satu poin yang saya ajak untuk mengingat. Perhatikanlah baik-baik hubungan antara Yesus dan orang sakit. Khususnya perhatikanlah baik-baik kata-kata dan sikap Yesus dan juga tanggapan kata-kata dan sikap orang yang sakit yang disembuhkan. Di situ ada dialog manusia. Di situ ada dialog antara Yesus yang adalah Allah dan manusia dengan seorang manusia yang merasa berdosa atau merasa tidak layak, dengan bertemu Yesus menjadi manusia yang sungguh gembira, sukacita. Dan itulah pengalaman dialog dua pribadi antara Allah dan manusia yang adalah Yesus sendiri dalam konteks pengalaman tidak berdaya. Nah, saya mau kembali lagi ke dalam urutan doa tadi. Saya minta waktu lagi sedikit ya Pak Win ya. Jadi tadi saya sudah masuk ke minggu ke-12, 13, minggu 14, minggu 15, minggu 16, kita mencoba menyelami perjalanan hidup Yesus ya, dari mulai lahir dan seterusnya, lalu juga hal-hal yang kiranya menjadi prinsip ya, prinsip-prinsip yang oleh Santo Ignatius dipahami sebagai prinsip Yesus sendiri, bagaimana memprioritaskan dari dua keinginan,
lalu menentukan jalan. Jalan mana yang mau aku pilih? Apakah hanya menginginkan tapi tidak berbuat apa-apa, atau kompromi, atau sungguh-sungguh total? Nah, disinilah kembali kata total. Komitmen adalah suatu pilihan total, penyerahan total, di mana saya mau setia dan taat pada apa yang aku amini. Maka penyerahan diri total itu tiada lain adalah kesetiaan dan ketaatan pada iman pada Yesus lewat kemanusiaan kita. Maka kemanusiaan itu menjadi sarana untuk tetap setia. Dan kalau kita menyadari kemanusiaan adalah sarana, maka ya yang ada adalah manusia yang tidak berdaya. Bukan bahwa ketika kita kuat, merasa kuat, lalu kita mengikuti Tuhan, karena kenyataannya kita itu manusia yang tidak berdaya. Lalu sampai pada Yesus mendapat godaan, Yesus mengumpulkan sahabat-sahabatnya, dan yang minggu lalu Yesus berbagi akan misinya. Mengakhiri pengantar 23, kita akan menyelesaikan dalam minggu depan tahap kedua ini, pada minggu ke-24. Saya sedikit mengantar minggu 24 yang untuk supaya mungkin dalam doa-doa Bapak Ibu bisa memasukkan kesadaran Yesus adalah segala-galanya. Cobalah Bapak Ibu kembali secara personal masuk di dalam doa dan mencoba menghadirkan Yesus setiap kali. Pada beberapa waktu lalu saya menawarkan metode berdoa kursi kosong ya. Bagi yang dapat terbantu, dapat juga menggunakan metode ini. Metode doa kursi kosong. Salah satu yang penting dalam metode doa kursi kosong adalah apa? Berdialog dengan Tuhan. Yang membuat kita semakin menemukan Yesus itu nyata. Maka kalau Bapak Ibu punya pengalaman sakit, pengalaman jatuh, pengalaman dan semuanya itu ya, itu kan sebenarnya sarana kita untuk menemukan itulah manusia. Di dalam segala banyak hal, manusia sebenarnya hanya memakai pakaian kekuatan, memakai kacamata kehebatan, memakai gelang kemewahan. Tapi sesungguhnya yang ada adalah manusia hanya sepotong badan yang tidak berdaya. Itu akan nyata ketika kita berhadapan dengan realitas. Di hadapan penyakit, kita itu sungguh tidak berdaya. Maka silakan Bapak Ibu membawa doa-doa dan usahakan berdialog dengan Yesus sering mungkin. Mungkin lewat perantaraan perikop yang diangkat, ya. Tapi Bapak Ibu masuklah dalam dialog. Dan bawalah itu dalam, kalau membantu, pakailah metode kursi kosong untuk membangun dialog dengan Yesus. Kita akan mengakhiri tahap bagaimana mengenal Yesus dalam hidupnya sampai pada 2 minggu ini. Dan dalam proses ini saya menawarkan untuk semakin banyak doa itu berupa dialog dengan Yesus. Demikian pengantar minggu 23. Selamat melanjutkan dan selamat menerima berkat lebih lagi dalam doa-doa Bapak Ibu. Monggo Pak Winardi.